Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my students, welcome back to my learning video. Now we want to talk about additives and addictive substances. This material is science for grade 8. So keep watching. This is some glossary atau glossarium. Ketika kalian belum tahu vocab bahasa Inggrisnya, kalian bisa lihat di sini. Did you know? Tahukah kamu why fried rice is so delicious? Because they're added some garlic, salt, and soy sauce to the food. Jadi kenapa nasi goreng itu bisa enak banget sih, sama lezat banget sih? Karena ada zat aditif, ya, atau zat penambah di makanan, sehingga nasi goreng itu bisa enak. Contoh, kalau misalkan when nasi goreng when fried rice is not use kecap atau soy sauce, kira-kira bakalan enak nggak? Nggak ya, nggak bakal enak. Maka dari itu dikasih saus atau kecap itu untuk menambah rasa enak pada nasi goreng. Can it make us addict like drugs? Tapi kira-kira kalau makan nasi goreng itu kan ketagihan. Nah itu bisa disebut sebagai narkoba nggak? Udah pasti jawabannya no. Tidak, karena it's totally different. Jadi sangat ada perbedaan antara zat aditif dan zat adiktif ya. Aditif dan adiktif itu berbeda. Nah, pada video ini, in this video, I just talk about additive substances. Nah, jadi nantikan part keduanya untuk bahas zat adiktif. Here we go. Additive substances. Yeah. Definition of additive substances is they are added to a product. Jadi zat aditif ini diberikan pada sebuah produk. Contohnya, example food. Food additive are substances added to food during its processing, packing, and storing. Contohnya pada food aditif ya, atau zat aditif pada makanan itu diberikan ketika selama food itu atau makanan diolah ya, dilakukan pengolahan, packing atau pembungkusan atau storing, penyimpanan. Nah, di proses-proses itulah penambahan zat makanan diberikan. Purpose of food additive. Ternyata ada tujuannya kenapa ada zat aditif pada makanan. First, it make food last longer by preventing the growth of microorganisms and preventing the oxidation of fats and oil. Tujuan dari food additif ini ternyata untuk membuat makanan itu bertahannya lebih lama karena bisa mencegah bakteri ya, kontaminasi dari bakteri atau pertumbuhan bakteri, dan bisa mencegah oksidasi ya pada lemak dan minyak. Second, restore the nutrients or colors of food destroyed during food processing. Nah, ini juga ya, mengembalikan nutrisi atau warna pada makanan yang hancur waktu itu ketika selama proses pengolahan makanan. Jadi kalau makanan diolah itu ada kemungkinan nutrisinya juga hancur, terus warnanya juga hancur. Nah, ketika dikasih food additive ini, dia akan mengembalikan nutrisinya dan pewarnaannya. Third, make food appear more attractive and appetizing. Nah, di sini membuat makanan itu lebih menarik dan menggugah selera. Four, maintain the quality and stability of food texture.
Nah, yang keempat, tujuan dari pemberian food additive ini untuk menjaga yang namanya kualitas dan stabilitas dari tekstur makanan. And the last ya, supply the diet needs of specific consumer. Jadi juga bisa untuk pemasok ya orang atau konsumen yang mungkin memang mau diet, yang memang membutuhkan diet. You must know that food additive there is two types ya. Ada 2 jenis pada food additive, yaitu natural food additive dan synthesis food additive. Natural is its mean alami, synthesis its mean buatan. Jadi ada yang secara alami sama secara buatan. If natural food additive, the definition is substances derived from natural sources without being processed or synthesis chemically. Nah, di natural ini atau di secara alami ya tidak melibatkan yang namanya bahan kimiawi. Ya, dilakukan secara kimiawi, tidak melibatkan itu, tapi lebih ke melibatkan sumber-sumber yang memang alami. Ya, bahan-bahannya alami. Nah, contohnya adalah di gambar yang sudah Miss taruh di kiri kalian ya, ketika kita melihat ke layar. Nah, gambar-gambar tersebut di sebelah kiri adalah contoh dari natural food additive. Lalu sintesis food additive kebalikan dari natural ya, atau yang buatannya. Berarti dia melibatkan chemical substances atau bahan kimiawi. Nah, contohnya di gambar sebelah kanan. Makanya kalau biasanya bahan kimiawi itu warnanya itu akan lebih cerah, lebih terang, lebih menggugah dan lebih menarik kalau pakai bahan-bahan yang buatan. Oke. Nah, ini bisa di breakdown ya. Natural food additive ternyata meliputi ada 5 hal. Yang pertama itu adalah coloring atau pewarnaan, kedua preservative atau pengawetan, lalu ada essence atau esensi, lalu ada flavors atau rasa, dan yang terakhir ada sweeteners atau pemanis. Nah, in coloring ya, fungsinya pasti untuk color, pewarnaan. Tapi kalau misalkan natural food additive itu pakai pewarna alami. Contohnya pada warna orange bisa menggunakan can use carrot atau wortel. Pada warna yellow can use turmeric atau kunyit. Pada warna green can use suji leaves ya atau daun suji. Itu pada pewarnaan. Kalau pada preservatif atau pengawetan, sehingga fungsinya ini untuk menjaga kerusakan ya, jadi menjaga struktur dari bahan makanannya. Contohnya pada bahan alaminya itu adalah salt ya atau garam, garlic, bawang putih, lalu ada vinegar ya, itu cuka. Nah, 3 bahan itulah berfungsi sebagai preservatif. Lalu ada essence, di sini adalah esensi yang memberikan give a food nice smell ya, baunya itu sangat enak. Contohnya lime leaves atau daun jeruk, vanilla ya, bau vanilla itu udah kerasa banget enaknya. Terus ada pandanus leaves sama acidic substances. Daun pandan dan zat asam itu juga bisa ya kita hirup baunya. Itu masih nice smell ya, jadi bau yang enak. Lalu yang ada juga flavors atau improve taste, rasa nih, lebih ke rasa. Contohnya pada salt, garlic, sama red chili. Kalau salt rasanya asin ya, kalau garlic mungkin bisa ke gurih, dan red chili itu berarti pedas. Dan yang terakhir ada sweeteners atau pemanis. Nah, di sini sudah pasti fungsinya to add
sweeteners untuk menambah rasa manis ya. Contohnya ada cane sugar, yaitu gula tebu, ada honey, madu, sama palm sugar atau gula aren. Nah, yang sudah disebutkan ini adalah contoh dari bahan-bahan yang alami ya. Jadi tidak memerlukan bahan kimiawi. Berbeda dengan natural substances, ada juga yang namanya sintesis food additive ya. Kalau tadi natural food additive, ini sintesis food additive. Kalau di sini meliputi 6 hal, ada coloring, preservative, antioksidan, essence, flavors, sama sweeteners. Ya, kalau coloring sama kayak natural food additive untuk memberikan warna juga, tapi pakai bahan kimiawi. Contohnya kalau warna green itu ada fast green, yellow sunset yellow, blue brilliant blue, dan yang terakhir ada red, itu menggunakan erythrosin. Preservatif juga sama, dia menggunakan bahan kimiawi. Contohnya pada saus ya, itu ada sodium benzoat, lalu ada in processed meat, pengolahan daging, itu menggunakan sodium nitrate. Lalu pada roti dan cheese, keju ya, itu menggunakan propanoic acid. Dan yang terakhir ada ascorbic acid juga, itu bisa digunakan pada bread atau roti. Lalu ada antioksidan, ini untuk menghambat inhibit oxidation of fats and oil, menghambat adanya oksidasi ya di lemak dan juga minyak. Sama halnya preservatif, ini juga mencegah yang namanya makanan itu berubah menjadi tidak enak ya, dari segi bau ataupun dari segi tekstur, bentuk. Nah, itulah yang dinamakan rancid. Contoh dari bahan kimiawinya ya untuk menghambat terjadinya oksidasi ini bisa menggunakan BHA, BHT atau ascorbic acid. Lalu ada essence ya. Di sini essence juga sama untuk esensi dari makanan tersebut, tapi menggunakan lagi-lagi bahan-bahan buatan ya, bahan-bahan yang bersifat kimiawi. Contohnya untuk pineapple odor atau bau nanas ya, itu menggunakan etil butanoat. Terus juga ada apple odor atau bau apel menggunakan metil butanoat. Sama orange odor menggunakan oktil asetat, dan terakhir amil asetat itu untuk bau banana atau banana odor. Lalu ada flavors, ini untuk meningkatkan enhance taste ya. Enhance taste ya, meningkatkan rasa. Contoh ada penggunaan atau pemberian MSG, GMP sama IMP. Nah, itu memberikan rasa yang lebih menggugah selera ketika diberikan bahan tersebut. Lalu yang terakhir ada sweeteners atau replace sugar, pengganti dari sugar yang alami ya. Tapi kalau dari bahan kimiawinya itu bisa menggunakan saccharin, aspartem, akesulfam, sama sorbitol. Walaupun manisnya juga memang agak sedikit berbeda ya, bisa jatuhnya ke pahit, tapi dia berfungsi sweeteners atau pemanis. Oke, itu tadi bahan-bahannya. Ada yang natural food additive sama synthesis food additive. Oke, di next slide silakan kalian find a name and description of synthesis food additive and side effect. Jadi kalian cari satu nama ya dan deskripsikan nama dari bahan buatan tersebut, lalu cari tahu juga tentang efek samping pemakaian bahan tersebut. Jika berlebihan ya, kira-kira efek sampingnya apa.
Per orang hanya satu aja ya, tidak boleh sama. Jadi diskusikan satu kelas, tentukan kalian mau menggunakan bahan apa. Ya, mau menggunakan zat aditif apa secara buatan ya. Lalu dideskripsikan, diberikan juga efek sampingnya seperti apa jika berlebihan, dan dikasih nama, yaitu pengerjaannya siapa. Nah, formatnya ada di tabel, seperti tabel yang sudah Miss tampilkan. Silakan dikerjakan. Oke, that's enough for me. I hope you do this exercise. Yeah. Okay, enough for me. Thank you for attention. Thank you for watching my video. Please wait my second video in part 2. We will talk about addictive substances ya in part 2. Oke, itu aja dari Miss, kurang lebihnya mohon maaf. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.